Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Jika kita perhatikan, banyak jembatan dan bangunan-bangunan kuno era kolonial Belanda yang telah berumur ratusan tahun masih bisa dilihat hingga saat ini. Dengan desain arsitektur bergaya khas Eropa, namun kekuatan konstruksi yang dihasilkan tergolong kuat dan berteknologi maju pada zamannya, menjadikan bangunan kuno tersebut seakan menjadi sebuah mahakarya tersendiri. Hal ini mengakibatkan jenis jembatan di era modern seakan kalah telak dengan konstruksi yang telah berusia ratusan tahun itu. Kenapa bisa begitu dan benarkah demikian? Dalam video kali ini, kita akan membahas kenapa jembatan era kolonial Belanda tersebut bisa lebih awet jika dibandingkan jembatan di era sekarang. Sebelum kita memulai pembahasan, ada baiknya kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya terlebih dahulu. Terima kasih. Etos kerja arsitek dan insinyur Belanda sangat menjunjung tinggi kejujuran dan kedisiplinan serta nilai seni yang tinggi. Infrastruktur Belanda di Indonesia, mulai dari kualitas bahan, metode kerja, presisi, hingga hasil jadi bangunan, menjadi prioritas utama. Dalam merancang sesuatu, seorang insinyur pasti memperhitungkan umur rencana suatu bangunan. Pada zaman dahulu, teknologi konstruksi belum begitu canggih, sehingga kita hanya bisa mengandalkan kekuatan material. Jika Anda melihat dinding untuk bangunan kuno setinggi 2 lantai, tebalnya pada bagian bawah bisa mencapai 30 cm. Hal ini disebabkan karena dinding tersebut adalah bagian dari struktur yang ikut menjadi penopang bangunan. Dulu, juga belum ada bahan atau material yang murah, ringan, dan cepat jadi. Pilihan yang ada hanya mendatangkan material berat yang kuat namun harganya mahal. Karena menguras biaya yang besar, terutama dari segi mobilisasi bahan, maka jembatan sebisa mungkin direncanakan dengan umur rencana yang panjang. Ini bisa mencegah perbaikan ulang dan biaya perawatan yang lebih sering. Tentu, pada waktu itu, mereka tidak mau kalau hasil pengangkutan rempah-rempah nantinya ternyata hanya bisa buat menutupi biaya perawatan dan perbaikan jembatan karena umur rencana yang cepat kadaluarsanya. Perlu dipahami bahwa waktu itu tentu pemerintah kolonial Belanda ingin bisa selama mungkin mengeksploitasi daerah jajahannya. Umur rencana jembatan saat ini berkisar dari 50 sampai 100 tahun, tergantung dari seberapa strategis dan fungsionalnya jembatan itu. Insinyur Belanda pada saat itu juga pasti punya perhitungan yang teliti soal membangun jembatan di sini. Pertimbangan untuk menentukan panjang umur rencana dari suatu jembatan utamanya diambil dari survei dan penelitian, salah satunya dari hasil survei lalu lintas. Bisa jadi, kalau 50-100 tahun lagi, arus lalu lintas sudah terlampau padat, dan dengan didukung teknologi material masa kini yang lebih sedikit saja sudah cukup kuat untuk menahan beban dan juga lebih murah dari segi biayanya. Kita tentu tidak perlu mengeluarkan biaya hingga 2 kali lipat hanya untuk membuat jembatan-jembatan ekstra kokoh seperti era kolonial yang karena survei lalu lintas tadi, akhirnya mesti dibongkar untuk dibuat jalan layang. Jadi, banyak faktor kenapa jembatan sekarang dibuat dengan umur rencana yang lebih pendek dibandingkan zaman Belanda, hingga akhirnya timbul stereotip jembatan lama zaman dulu jauh lebih kuat dibanding zaman sekarang di masyarakat. Sebenarnya, untuk jembatan modern juga bisa dibuat bahkan berkali-kali lipat lebih kuat dari jembatan-jembatan lama tersebut. Namun, apakah kita mau mengeluarkan biaya yang berkali-kali lipat lebih besar dari biasanya? Untuk perencanaan yang andai saja sesuai data rekayasa lalu lintas, 40 tahun lagi tidak dibutuhkan atau mesti dirombak. Seperti misalnya apakah rumah Anda mau dibuat dengan umur rencana 100 tahun, kemudian juga Anda harus siap keluarkan dana yang seharusnya 500 juta jadi 2 miliar untuk membangun rumah dengan ukuran yang sama, yang besar kemungkinan pada saat Anda tua nanti akan direnovasi total karena satu atau lain hal atau karena Anda bosan sendiri dengan modelnya. Jadi, dalam merencanakan jembatan atau bangunan lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsionalitasnya dengan cermat dan teliti. Dan juga etos kerja semua insinyur yang menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, serta nilai-nilai dalam etika profesi harus tetap lestari. Demikian kiranya pembahasan dari kami yang dirangkum dari berbagai sumber. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian. Sekiranya memiliki kritik dan saran, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.